warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan kondisi yang fit, kondisi yang prima. Nah, anak-anak, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi diri kalian. Anak-anak berdoa sendiri-sendiri ya. Anak-anak, apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar macam-macam hak dan kewajiban terhadap masyarakat. Yang kedua, kita akan belajar jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola baik secara perseorangan maupun secara berkelompok. Bagaimana ya penjelasannya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Anak-anak, coba sekarang kalian buka buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, halaman 63 dan halaman 64. Nah, kita baca teksnya bersama-sama ya. Kerja bakti. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang sudah membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan pertanyaan di halaman 64 dan 65 ya. Ada 7 pertanyaan. Silahkan dijawab berdasarkan dengan bacaan yang sudah kita baca bersama tadi. Anak-anak, nah sekarang kalian masih ingat kan apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ya, ketiga hal ini tidak bisa lepas dan mereka saling terkait satu sama lain. Kita ingatkan kembali ya. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap yang menunjukkan kesungguhan kita dalam melaksanakan suatu kewajiban. Nah, anak-anak, apa saja ya hak dan kewajiban kita di masyarakat? Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, sekarang kita pelajari ya contoh-contoh hak kita sebagai warga masyarakat. Apa saja hak kita sebagai warga masyarakat? Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih.
Kita juga berhak untuk menghirup udara segar dan juga lingkungan yang bersih di sekitar kita. Yang keempat, kita berhak hidup tenang dan juga damai. Yang kelima, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Yang keenam, kita juga diberi hak untuk berpendapat dan juga berorganisasi. Kita diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat kita, untuk menyampaikan pendapat kita, dan juga diberikan kesempatan untuk mengikuti organisasi-organisasi yang tidak dilarang oleh agama dan juga tidak dilarang oleh pemerintah. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, hak kita adalah kita diberikan kesempatan dan juga hak untuk mengembangkan kebudayaan daerah. Seperti apa saja kebudayaan daerah itu? Ya, seperti kita melestarikan tarian-tarian daerah dan juga upacara-upacara adat untuk melestarikan kebudayaan kita. Anak-anak, ada hak, tentu juga ada kewajiban yang harus kita patuhi. Nah, di masyarakat, di kehidupan masyarakat, kita juga harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang berlaku di masyarakat. Apa saja ya kewajiban kita? Yang pertama adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kita harus mematuhinya, tidak boleh melanggarnya. Apabila dilanggar, nanti kita bisa terkena sanksi. Yang kedua adalah menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Nah, mengikuti kegiatan bersama ini contohnya adalah kerja bakti, gotong royong, kemudian musyawarah di lingkungan RT, RW, atau desa kita tinggal. Anak-anak, kemudian tanggung jawab yang keempat adalah menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, kewajiban yang kelima adalah ketika ada tetangga yang kesulitan, kita harus membantu tetangga kita yang terkena musibah. Nah, kewajiban yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita agar semua masyarakat termasuk kita dapat memperoleh hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan juga udara yang sehat, udara yang segar. Begitu ya anak-anak. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar jenis-jenis kegiatan ekonomi yang berada di lingkungan sekitar kita. Nah, jenis-jenis kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri dan ada yang dikelola secara berkelompok. Nah, kegiatan ekonomi yang dikelola secara sendiri atau secara perorangan itu dinamakan usaha perorangan atau usaha yang dikelola sendiri. Sedangkan usaha yang digerakkan atau dikelola oleh lebih dari satu orang dinamakan usaha berkelompok. Nah, untuk lebih memahami materinya, yuk kita bahas satu persatu. Kita awali dari usaha yang dikelola secara perorangan atau usaha yang dikelola sendiri. Nah, contoh-contoh usaha yang dikelola sendiri ini yang pertama ada usaha pertanian, yang kedua ada usaha perdagangan, yang ketiga ada usaha bidang jasa, dan yang keempat ada usaha bidang industri. Kita bahas dari yang usaha pertanian dulu ya. Anak-anak, di usaha pertanian ini biasanya dilakukan oleh perseorangan atau dikelola sendiri. Nah, biasanya modal yang dimiliki oleh orang ini juga terbatas. Kemudian lahan sawah yang digarap pun juga terbatas. Nah, meskipun ada juga seorang saudagar yang memiliki banyak sawah, itu mengelola hasil sawahnya dengan lahan yang luas. Yang selanjutnya ada usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan ini yang dikelola secara sendiri biasanya hanya berskala kecil. Contohnya seperti apa? Seperti pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, kemudian warung, toko, dan juga penjual-penjual yang menjajakan dagangannya di pasar. Yang selanjutnya ada usaha di bidang jasa.
Nah, usaha di bidang jasa yang dikelola sendiri ini contohnya ada fotokopi, jasa salon, jasa kecantikan, seperti itu ya anak-anak. Yang selanjutnya ada usaha perindustrian. Nah, skala industri yang dikelola secara sendiri ini juga skalanya masih kecil. Contohnya seperti apa? Seperti pembuatan genteng, pembuatan souvenir, baik itu souvenir wisata maupun souvenir untuk pernikahan. Kemudian ada lagi usaha keramik dan juga barang-barang gerabah. Berikutnya adalah usaha yang dikelola secara berkelompok. Nah, usaha yang dikelola secara berkelompok ini baik dari modalnya, dari pengelolaannya, dan juga dari bagi hasil keuntungannya dilakukan secara berkelompok. Nah, usaha-usaha ya atau jenis ekonomi yang diusahakan atau yang dikelola secara berkelompok ini antara lain ada firma. Kemudian ada persekutuan komanditer atau seringkali kita sebut dengan CV, kemudian ada perseroan terbatas atau nama lainnya adalah PT, kemudian ada badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian ada badan usaha milik daerah atau BUMD, dan yang terakhir ada koperasi. Kita bahas satu persatu ya. Anak-anak, kita mulai dari usaha yang dikelola secara berkelompok dari bidang firma ya. Nah, firma ini adalah usaha yang didirikan paling sedikit oleh 2 sekutu atau 2 orang. Nah, setiap anggota sekutu dari firma ini memiliki hak dan juga tanggung jawab yang sama dalam mengelola firmanya. Seringkali anggota-anggota yang tergabung dalam firma ini adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Nah, mereka bekerja sama untuk mendirikan sebuah firma. Nah, firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan juga keuangan. Usaha yang dikelola secara berkelompok selanjutnya adalah persekutuan komanditer atau biasa kita singkat dengan CV. Nah, persekutuan komanditer ini didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, persekutuan komanditer ini anggotanya ada 2 macam, yaitu ada sekutu aktif dan ada sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini selain dia menyetorkan modal, dia juga terlibat aktif dalam pengelolaan CV-nya. Sedangkan untuk sekutu pasif, dia hanya menyetorkan modal saja tanpa ikut campur dalam pengelolaan CV-nya. Anak-anak, usaha bersama yang selanjutnya adalah perseroan terbatas atau seringkali disingkat dengan PT. Nah, PT ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham itu apa ya? Ya, saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas modal yang disetorkan kepada sebuah PT. Bentuk usaha yang selanjutnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, BUMN ini seringkali juga disebut sebagai perusahaan negara. Artinya apa? BUMN ini adalah sebagai suatu perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Modalnya dimiliki oleh negara, pengelolaannya pun juga diurus oleh negara. Nah, seringkali BUMN ini adalah bergerak di bidang usaha-usaha yang menyangkut orang banyak. Contoh-contoh BUMN ini seperti apa? Ya, seperti jasa transportasi PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Selanjutnya apa lagi? Ada PT Garuda Indonesia yang bergerak di bidang transportasi pesawat. Itu ya anak-anak ya. Kemudian ada lagi PT Listrik Negara atau PLN yang menyalurkan listrik sampai di rumah kalian itu di bawah perusahaan PLN. Anak-anak yang selanjutnya adalah PT Pertamina, yaitu perusahaan yang menyalurkan bahan bakar kendaraan bermotor yang ada di sekitar kita. Jadi SPBU atau pom-pom bensin yang seringkali kita jumpai di pinggir jalan itu adalah di bawah pengelolaan dari BUMN yang bagian Pertamina. Anak-anak, selain BUMN ada juga BUMD, yaitu badan usaha yang dikelola oleh daerah. Nah, badan usaha yang dikelola oleh daerah ini tentu saja sebagian atau seluruh modalnya dikelola oleh daerah. Nah, contoh dari BUMD ini contohnya adalah perusahaan daerah air minum
atau PDAM. Kemudian ada juga perusahaan daerah angkutan umum. Ada juga Bank Pembangunan Daerah. Usaha yang dikelola secara berkelompok selanjutnya adalah koperasi. Nah, koperasi ini adalah usaha bersama yang dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, usaha koperasi ini dilandasi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan juga sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 1. Nah, anak-anak, bagaimana ya bunyi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992? Ya, bunyinya seperti ini. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang selanjutnya adalah koperasi ini juga dilandasi oleh pasal 33 ayat 1 yang bunyinya seperti ini. Koperasi sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Anak-anak, jenis usaha koperasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, oleh karena itu, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ini mendapat julukan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Anak-anak, jenis-jenis koperasi yang berkembang di Indonesia ada 5 macam. Yang pertama ada koperasi konsumsi, kemudian ada koperasi simpan pinjam, yang ketiga ada koperasi produksi, yang keempat ada koperasi jasa, dan yang kelima ada koperasi serba usaha. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi ini adalah koperasi yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Seperti beras, gula, garam, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Nah, tujuan dari pendirian koperasi ini adalah memberikan produk-produk dengan harga yang relatif terjangkau dengan kualitas yang baik. Yang selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini adalah koperasi yang melayani jasa simpan dan juga peminjaman. Jadi, ada anggota yang menyimpan uangnya. Nah, uangnya tersebut dikelola kemudian dipinjamkan kepada anggota yang lainnya. Yang selanjutnya ada koperasi produksi. Nah, koperasi produksi ini adalah koperasi yang menampung berbagai macam produsen. Nah, yang produsen-produsen ini contohnya seperti produsen tempe, produsen sapi perah, produsen tahu. Nah, para produsen ini tinggal menyetorkan barang dagangannya atau barang hasil produksinya ke koperasi produksi ini. Kemudian hasil dari barang produksi ini akan disalurkan oleh koperasi produksi. Yang selanjutnya adalah koperasi jasa. Nah, koperasi jasa ini adalah koperasi yang bergerak di bidang jasa dan juga bertujuan untuk menyejahterakan para anggotanya. Contoh dari koperasi jasa ini adalah koperasi angkutan umum. Koperasi yang selanjutnya adalah koperasi serba usaha. Nah, di koperasi serba usaha ini terdapat berbagai macam jenis usaha seperti ada layanan simpan pinjam, layanan koperasi konsumsi, layanan koperasi produksi, dan juga sebagai penyaluran barang. Nah, jadi koperasi serbaguna ini merupakan koperasi tetapi dia menyediakan berbagai macam kebutuhan ya anak-anak. Contohnya seperti apa? Seperti koperasi unit desa atau KUD. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada dan tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat agar kita terhindar dari berbagai macam virus dan juga penyakit. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.